Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai matematika keuangan. Sekarang kita akan membahas mengenai bunga majemuk. Sebelum pembahasan dimulai, selalu ingat bahwa matematika itu gampang, konsep bunga majemuk pun insya Allah gampang. Oke, kita mulai pembahasannya. Perbedaan antara bunga tunggal yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya dengan bunga majemuk yang sekarang akan kita pelajari adalah untuk bunga tunggal itu dihitungnya dari pinjaman pokok tanpa diakumulasikan ke bulan-bulan berikutnya. Jadi perhitungan bunganya itu selalu tetap dari pinjaman awalnya. Kemudian di bunga tunggal tidak mempengaruhi besarnya modal, jadi selalu tetap modalnya. Sedangkan di bunga majemuk ini dihitungkan berdasarkan modal awal, kemudian ditambahkan dengan bunganya. Dan di bunga majemuk ini selalu mempengaruhi besarnya modal. Untuk lebih jelasnya, kita lihat perbedaan penggunaan konsep bunga tunggal dan bunga majemuk pada soal berikut. Contohnya adalah Firly menabungkan uangnya sebesar 2 juta di Bank Vivo dengan suku bunga 4% per tahun. Berapa besar saldo Firly pada akhir tahun keempat apabila menggunakan sistem bunga tunggal dan bunga majemuk? Sekarang kita akan menggunakan bunga tunggal. Untuk bunga tunggal, tabelnya seperti ini. Tahun, bunganya, kemudian saldonya. Pada awal tahun, Firly menabung sebesar 2 juta. Pada tahun pertama, besar bunganya adalah 4% dari tabungannya yang 2 juta, yaitu 80.000. Sehingga saldonya menjadi 2 juta ditambah 80.000, yaitu 2 juta 80.000. Nah, pada tahun kedua, bunganya itu tetap, yaitu 4% ini dikalikannya tetap dari modal awalnya yang ini yang 2 juta. Jadi bunganya tetap 80.000. Sedangkan saldonya berarti saldo pada tahun pertama ditambah bunga. Jadi 2.080.000 ditambah 80.000 menghasilkan 2.160.000. Pada tahun ketiga pun bunganya tetap, yaitu 4% dikali tabungan awalnya yang 2 juta, yaitu 80.000, sehingga saldo pada tahun ketiganya, saldo pada tahun kedua ditambah bunga, yaitu 2.160.000 ditambah 80.000 menghasilkan 2.240.000. Nah, pada tahun keempatnya bunganya masih sama, yaitu 4% dikali tabungan awalnya yang 2 juta, yaitu 80.000. Sehingga pada tahun keempat ini saldonya tinggal saldo tahun ketiga ditambah bunganya yang 80.000, sehingga menghasilkan saldo pada tahun keempatnya adalah 2.320.000. Ini kalau menggunakan sistem bunga tunggal. Sekarang kalau menggunakan sistem bunga majemuk. Ketika menggunakan sistem bunga majemuk, pada tahun pertama bunganya adalah 4% dari tabungan awal, yaitu 80.000, sehingga saldonya adalah 2 juta ditambah 80.000, yaitu 2.080.000. Sedangkan pada tahun kedua bunganya itu dikalikan dengan saldo pada tahun pertama, sehingga bunga pada tahun kedua adalah 4% dikali 2.080.000 menghasilkan bunganya 83.200. Jadi tidak dikalikan dengan tabungan awalnya, tapi berdasarkan saldo pada tahun pertama. Dan saldo pada tahun kedua adalah saldo pada tahun pertama ditambah bunganya yang barusan yang 83.200, sehingga menghasilkan saldo pada tahun kedua adalah 2.163.200. Pada tahun ketiga bunganya yang 4% ini dikalikan dengan saldo pada tahun kedua yang ini menghasilkan 86.528. Dan saldo pada tahun ketiganya, saldo pada tahun kedua ditambah bunganya yang barusan menghasilkan 2.249.728. Dan pada tahun keempat bunganya 4% dikali saldo pada tahun ketiga yang ini menghasilkan 89.989,12, sehingga saldo pada tahun keempatnya adalah saldo pada tahun ketiga ditambah bunganya yang ini yang barusan menghasilkan 2.339.717,12.
Ketika menggunakan sistem bunga tunggal, saldo pada tahun keempatnya adalah Rp2.320.000. Sedangkan ketika menggunakan sistem bunga majemuk, saldonya adalah Rp2.339.717,12. Itulah perbedaan penggunaan pada konsep bunga tunggal dan konsep bunga majemuk. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai konsep bunga majemuknya. Bunga majemuk untuk mencari MN-nya sama dengan M dikali 1 ditambah I dipangkatkan N, dengan MN-nya adalah modal setelah N periodenya, M-nya adalah modal awalnya, I-nya adalah suku bunganya, dan N-nya adalah jangka waktu atau periodenya. Contohnya seperti ini. Modal sebesar 5 juta rupiah disimpan di bank dengan suku bunga majemuk 10% per tahun. Berapa besar modal tersebut pada akhir tahun ketiga? Di soal diketahui modal awalnya atau M-nya adalah 5 juta. Suku bunganya 10% per tahun, berarti 0,1 per tahun. Dan N-nya adalah 3 tahun. Maka MN-nya M dikali 1 ditambah I pangkat N. 5 juta dikali 1 ditambah 0,1 pangkat 3. 5 juta dikali 1,1 pangkat 3. 5 juta dikali 1,331. Nah, 1,331 ini dari sini. 1,1 dipangkatkan 3, artinya 1,1 kali 1,1 kali 1,1 nanti akan menghasilkan 1,331, sehingga diperoleh MN-nya adalah Rp6.655.000. Nah, inilah besar modal pada akhir tahun ketiganya. Nomor 2, suatu modal ditabung dengan bunga majemuk 30% per tahun. Pada akhir tahun ketiga, modal tersebut menjadi Rp2.197.000. Yang ditanyakannya adalah berapa besar modal awalnya. Di soal diketahui bahwa MN-nya sekarang yang diketahuinya atau modal setelah akhir periodenya. MN-nya Rp2.197.000. Kemudian suku bunganya I-nya adalah 30% per tahun, berarti 0,3 per tahun. N-nya berarti 3 tahun. Nah, yang ditanyakannya adalah M. Kita kembali ke konsep awal bahwa MN itu sama dengan M dikali 1 tambah I dipangkatkan N. Nah, kita substitusikan MN-nya 2.197.000 sama dengan M dikali 1 tambah 0,3 dipangkatkan 3. 2.197.000 sama dengan M dikali 1,3 pangkat 3, berarti 1,3 kali 1,3 dikali 1,3. Maka akan menghasilkan 2.197.000 sama dengan M dikali 2,197. Nah, tinggal menggunakan konsep aljabar biasa, sehingga M-nya atau modal awalnya adalah 2.197.000 dibagi 2,197, sehingga menghasilkan modal awalnya adalah 1 juta rupiah. Ini modal awalnya. Soal nomor 3. Setiap awal bulan, Bayati menabung di Bank Pipo sebesar 200.000 dan memperoleh bunga majemuk sebesar 1% per bulan. Jika bank tidak membebankan biaya administrasi, maka berapa simpanan Bayati setelah 1 tahun? Nah, di sini diketahui juga 1,01 pangkat 10 itu 1,10. 1,01 pangkat 11 adalah 1,12 dan 1,01 pangkat 12 adalah 1,13. Nah, untuk soal ini, setiap awal bulan itu Bayati selalu menabung 200.000. Jadi tabungannya selalu di top up setiap awal bulan sebesar 200.000. Nah, sekarang kita akan mencari ketika memperoleh bunga majemuk 1% per bulan selama 1 tahun. Di soal diketahui bahwa modal awalnya adalah 200.000, suku bunganya 1% per bulan, dan waktunya adalah 1 tahun. 1 tahun itu berarti 12 bulan. Kita sama menggunakan ini, MN sama dengan M dikali 1 tambah I pangkat T.
Ketika modal awalnya 200.000, bunga majemuknya 1% per bulan dan waktunya adalah 1 tahun, maka akan menghasilkan MN-nya 200.000 dikali 1 ditambah 0,1 pangkat 12 hingga menjadi 200.000 dikali 1,01 pangkat 12. Nah, nilai 1,01 pangkat 12 ini sudah diketahui. Yang ini nilainya adalah 1,13. Maka tinggal dikalikan. 200.000 dikali 1,13 menghasilkan Rp226.000. Nah, ini ketika modal awalnya 200.000, suku bunganya 1% per bulan, dan waktunya adalah 12 bulan. Nah, di soal ini diketahui bahwa BET itu selalu menabung setiap awal bulan sebesar 200.000. Jadi setiap awal bulan itu tabungannya selalu diisi sebesar 200.000. Sehingga tabungan BET setelah 1 tahun tinggal gini, M dikali 12 tambah MN-nya yang tadi 200.000 dikali 12 tambah 226.000, maka tabungannya akan menjadi Rp2.626.000 karena BET ini selalu menabung setiap awal bulannya sebesar 200.000. Nah, inilah pembahasan mengenai konsep bunga majemuk. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.